di sini ibu akan menceritakan sebuah dongeng ibu. Sebelum ibu memulaikannya, terlebih dahulu ibu akan memberitahu nama ibu. Kenalkan nama ibu Indah Karniati Laya, NPM 1709135, kelas 2 semester 6, mata kuliah mendongeng. Nah, di sini sudah ada yang tahu belum cerita ibu tentang apa? Nah, di sini cerita ibu yaitu tentang semut dan kepompong. Nah, ini bentuknya nih, semut dan kepompong. Ini semut, ini kepompong. Jadi, kalian itu sudah tahu belum bagaimana sih ciri-ciri semut? Kalau belum, nah di sini si semut memiliki ukuran yang sangat kecil. Dia memiliki 6 kaki dan memiliki 2 antena berfungsi untuk sebagai tali komunikasi kepada yang lainnya, kepada hewan yang lainnya. Kemudian ini kepompong adalah yang berukuran juga sama kecil dan dia adalah ulat sebelum berubah menjadi kupu-kupu. Baik, di sini ibu akan langsung memulaikannya ya. Sudah ada yang pernah belum mendengarkan cerita tentang ibu ini, yang tentang semut dan kepompong? Kalau belum, baiklah, di sini ibu akan menceritakannya kepada kalian tentang bagaimana kisah si semut dan si kepompong ini. Mari kita saksikan sesama ya anak-anak. Baik, dikisahkan sebuah hutan yang sangat rindang. Tinggallah bermacam-macam hewan. Di sana ada kupu-kupu. Nih, kupu-kupu. Ada semut. Ada juga harimau. Wow, ada juga burung. Dan ada juga gajah. Nih, kan? Dan juga bukan hanya ini, masih banyak sekali lagi hewan-hewan yang lainnya. Pada suatu hari, hutan itu dilanda badai yang sangat dahsyat. Nih, gambarnya nih, pohon yang sangat dahsyat, dilanda badai yang sangat dahsyat. Nah, kemudian angin bertiup sangat kencang. Petir-petir menggelegar, duar, membuat semua hewan-hewan semuanya di hutan itu berlari ketakutan untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing, tetapi mereka tidak bisa menyelamatkan dirinya. Nah, buang! Terdengar pohon yang bertumbangan. Banyak hewan yang di hutan itu tidak bisa menyelamatkan dirinya. Ada satu hewan nih, mau tahu kalian siapa? Nah, ini dia, si kecil, si mungil, yaitu si semut yang bisa dia menyelamatkan dirinya dari badai yang sangat kencang, bukan? Nah, dia ini bisa menyelamatkan dirinya hanya karena dia berlindung di dalam tanah. Jadi, badai itu terus melanda hutan itu sampai hancur, sampai hutan itu sangat berantakan, menjadi hutan yang berantakan. Dan kemudian badai itu berhenti ketika pagi menjelang. Tiba-tiba pada keesokan harinya muncullah seekor semut keluar dari dalam tanah.
Si semut ini ia bisa berlindung dari badai karena ia bisa masuk ke dalam lubang tanah. Kemudian si semut berjalan dan melihat seekor kepompong yang sedang tergeletak di dahan pohon yang patah. Kemudian si semut berkata sangat sombong. Dia berkata kepada si kepompong, dia berkata, alangkah tidak enaknya menjadi seekor kepompong yang hanya bisa bergeletak dan tidak bisa kemana-mana. Memang menjadi seekor kepompong itu sangatlah memalukan. Coba lihat aku kepompong. Aku bisa kemana saja yang ku mau. Dan tidak seperti kau, hanya bisa bergeletak di dahan pohon yang sudah tumbang. Kemudian keesokan harinya si semut terus berjalan dan terus berjalan hingga ia tidak bisa melihat kalau ia sedang berjalan di atas lumpur yang bisa menghisap tubuhnya. Dan ia tidak tahu kalau lumpur ini bisa menghisap tubuhnya. Kemudian dia berteriak dan untuk meminta bantuan kepada semuanya agar dia bisa selamat dari lumpur yang menghisapnya. Dan dia berkata, "Aduh, sungguh tidak enak berjalan di tempat yang jelek ini, yang berlumpur ini." Dan dia terus berteriak dan dia meminta bantuan. Tolong bantu aku, keluarkan aku dari lumpur yang telah menghisap tubuhku ini. Lalu seekor kupu-kupu pun terbang dan mendekatinya. Dan kemudian dia berkata, si kupu-kupu ini berkata kepada si semut, kamu sedang kesulitan ya semut? Kemudian si semut ini bingung dan ketakutan dan bingung juga dari mana sih asal dari bunyi suara itu. Dia terus melihat sekeliling melihat terus, melihat dan melihat. Akhirnya dia melihat bahwa sumber suara itu adalah berasal dari seekor kupu-kupu yang sangat indah yang sedang mendekatinya. Kemudian si kupu-kupu pun berkata dan kemudian si semut pun berkata, dia mengatakan, "Siapa kamu?" Lalu si kupu-kupu menjawab, Hai semut, aku adalah seekor kepompong yang dulu kamu hina semut. Aku lihat, aku sudah menjadi kupu-kupu dan aku bisa terbang kemana saja yang aku mau. Lihat, tidak seperti kau yang tidak bisa berjalan di atas lumpur yang menghisap tubuhmu itu. Kemudian si semut menyadari bahwa atas kesalahannya dan meminta maaf kepada si kupu-kupu agar si kupu-kupu mau menolong dia. Kemudian si semut pun berkata, "Semut, aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Aku udah dulu menghina kamu. Udah pernah aku mengejek kamu. Aku minta maaf. Maukah kamu menolong aku?" Kemudian si kupu-kupu pun berkata,
Baik, saya akan menolong kamu. Nah, di sini si kupu-kupu pun akhirnya menolong si semut. Dan si semut pun meminta maaf. Dia berkata, "Aku minta maaf semut, aku minta maaf kupu-kupu jikalau aku sudah memiliki kesalahan kepada kamu." "Ya, tidak apa-apa," kata si kupu-kupu. Kemudian si semut pun meminta terima kasih karena telah menolongnya dan berkata, "Terima kasih ya kupu-kupu, engkau telah menolong aku dari jebakan lumpur yang telah mengisap aku." "Iya, sama-sama. Iya, sama-sama, tidak perlu kamu berterima kasih. Bukankah kewajiban kita untuk menolong sesama? Bukankah kita untuk menolong sesama yang sedang mengalami kesusahan, bukan?" Lalu si semut pun berkata, "Iya, memang tidak salah." Dan kemudian kupu-kupu pun berkata, "Kamu jangan pernah lagi menghina dan menyombongkan diri untuk menghina seluruh hewan yang ada di hutan ini." Dan si semut pun akhirnya berjanji dan ia tidak akan menyombongkan diri dan ia akan selalu mendamai dan ia tidak akan mengejek seluruh hewan di hutan itu. Kemudian kupu-kupu dan semut pun menjadi sahabat sejati. Nah, di sini pesan moralnya itu adalah semua ciptaan Tuhan kita tidak boleh menghinanya atau mengejeknya. Bahkan karena kita tidak tahu jikalau yang kita menghina dia akan jauh lebih baik kedudukannya dibandingkan yang menghina diri kita. Jadi di situ kalian ingat yang anak-anak, pesan moralnya bahwa kalian jangan pernah mengejek ataupun menghina sesama teman kalian. Harus saling mengasihi agar tidak seperti semut yang sangat berkelakuan sombong dan akhirnya dia terjerumus ke dalam lumpur yang menghisap tubuhnya. Jadi sekian dari dongeng ibu berkata terima kasih.